Udah itu biarin, itu anjing itu. Simong Kenzo. Simong. Sendal lepas. Bisa nggak? Coba. Ada ini. Siong. Duit siong duit ta. Ayo. Sinmong, terima kasih. Simong Haji cantik. Simong Dean. Simong An. Gila itu aja orang apa? Oh, beda nih. Special edition nih.
Simung. Ya udah cukup dari. Makanan itu kan pure esnya. Nah, panjangnya apa? Lian apa? Ikan beton. Hah? Lian betok. Ikan betok. Ikan betok. Lian betok. Hah? Nasi apa? Nama panjang Lian apa? Lian apa nama panjangnya? Jo. Jodean. Satu-satu yang sudah dulu. Berdiri itu bila itu apa hanin tau nganggung. Masya Allah. Itu lah. Benar kan ini lah dari kemana-mana lah. Ini dia mau ah. Iya lah ugi. Eksekutor. Sampai tahun ulang tahun lagi. Iya. Basta yang ulang tahun no. Oh. Wah. Basta yang ulang tahun no. Belum. Yuk ini kok. Ini semuanya. Turun apa nak? Ini bisa. Yun na, ano nih? Parang na. Wait a minute. Estafet. Ah, kaki ya pabalitab. Bayo.
dulu ya. Ini kita memang ya. Yang hari telur. Hari ada telur. Aku pakai rel kereta. Hah? Rumah besar. Bukan rumah besar yang di dan naik pecahan. Ya aku nak Belum sama. Bukan di atas tuh, di atas ini lagi. Itu merek mana? Iya, kok lama ya pulang. Enggak lah, jalan selesai. Benar. Itu lah. Di semua itu adikku adik bayi. Nah, itu kenalan itu. Tuh kenalan tuh. Siapa dia namanya itu? Hah? Lihat, kenalan tuh siapa yang namanya? Tuh. Dedek tuh, dedek kayak tadi. Dedek kayak tuh. Sekarang. Tidak tahu. Botak. Kada bulan ni kasih kerja toga jurang ka. Kada ka kada ko jurang ka. Pa, mana kamar mandi tualu, kamar mandi bantai, pa, kamar mandi bantai. Tuh kamar mandi banteng itu. Wah, yang motongin buahnya laki-laki. Motongin buahnya laki-laki. Iya, kada pacak nah. Ini kopi ya, Bang. Nanti kau pulang ya. Yung ya, yung juga. Jadi kalau pada yung dua-duanya datang. Ada
Iya. Oh, yang murah itu lah. Iya, ini cangkok. Wah. Dodok, dodok, dodok. Dua gimana? Di depan, di depan. Nah, depan. Ini yang bayinya. Oh, Di depan kan gua. siap jadi pemimpin nih di depan. Nah, masuk di depan ini gitu. Cukup dah ya. Banyak itu. Oke lah. Ini kurang. Diam. Besok ada kebaktian besok. Hah? Hah? Ada. Buang itu Ah. cuma kita kok lagi ya benar. Oi, pulang sama Rema. Mau. Ini kan jole orang ini. Dia yang di kota udah deh. Oke. Kemarin ini hotel. Ini baru 7.15. Oh. Ini hari Sabtu. Besok Minggu. Nah, ada kebaktian juga kebaktian. Ada lomba juga tadi lihat. Lihat di apa? Itu ya apa? Banner. Ada banner besar tuh lomba. Lomba barongsai. Di GOR ya. Di GOR Pangkal Pinang. Nah, tidak tahu juga nih, kemungkinan penabisan belum ada nih, penabisan Upasampada. Mungkinan mau ditunda. Oh, nanti Samanera Ben tunda dulu. Tunggu mungkin jadi penabisan perdana. Kemarin Bante Maha sebenarnya ke sini. Itu mau lihat juga ke pantai itu, Semujur untuk lokasi tabis. Tapi ya kemungkinan dia berubah pikiran, karena nanti repot lagi kan pakai pantai orang, bikin apa, bikin semacam apa untuk mengapung itu, tapi bukan kapal, untuk mengapung tengah-tengah juga, karena takut repot. Ya sudah, nanti sajalah, tunggu katanya, tunggu nanti Uposatha selesai di Damaram. Jadi mungkin Juli tahun depan, Juni atau Juli tahun depan lah peresmian. Begitu sudah ada simanya, perdana langsung sejarah awal Damaram. Punya Uposatha Tabis Biku. Acan Maha bilang, carikan orang setidaknya 9 atau 10 orang untuk penabisan perdana. Jadi Biku Tabis mau sebulan 2 bulan lah, beliau bilang. Mungkin nanti cari Ko Paulus, Amen, biar bisa sampai 10 gitu. Jadi bareng sama Samanera Ben. Karena perdana, Ajan Maha bilang harus angka yang inilah, angka yang bagus mungkin, feng shui-nya mungkin.
Jadi kalau feng shui-nya sudah dapat kan, nah, nantinya tabis terus menerus. Kayak di Thailand juga begitu. Saya pernah ada pembukaan baru tempat kremasi. Jadi tempat kremasi baru itu dibuka, tidak langsung orang. Nah, yang dibakar itu bukan orang. Yang dibakar pertama itu adalah apa? Batang pisang. Batang pisang dinamain. Nah, namain nenek ini. Usia juga dibuat usia 120 tahun. Jadi diumumkan, dibacakan riwayat hidupnya apa segala macam ceritanya itu. Baru setelah itu dibakar, kremasi juga layaknya diperlakukan seperti orang lah, batang pisang itu. Kemudian setelah selesai juga ya dikuburkan apa abunya. Nah, jadi itu tradisi, maksudnya apa? Maksudnya agar nantinya tempat kremasi itu dipakai untuk yang biasanya meninggal itu orang-orang yang usianya sudah tua-tua gitu. Jadi apa feng shui-nya itu ya jangan sampai orang-orang mati muda gitu. Nah, itu kepercayaan lah, masing-masing ada budayanya. Nah, saya juga ikut-ikutan aja. Walaupun dia mau ketawa juga, ini kremasi apaan? Kremasi batang pisang. Itu di Nakamnoi. Jadi ya ada lain budaya, ya lain juga kepercayaan. Nah, kita juga di sini juga punya budaya juga. Nah, beberapa yang mana mungkin ada yang bisa untuk tetap dijaga, dilestarikan. Nah, ada juga yang mungkin kiranya tidak sesuai lagi dengan zaman. Karena orang zaman dahulu kadang pintar-pintar lah mereka itu buat kebudayaan, seperti mengajarkan juga. Biasanya kan ada bilang pamali. Nah, begitu bilang pamali juga sudah tahu, tidak perlu banyak tanya. Mungkin karena pintar atau karena kurang mau tahu, juga tidak tahu. Kalau orang zaman sekarang ditanya, dibilangin pamali juga masih harus minta penjelasan. Itu. Jadi memang ada terkadang kita yang harus itu telan mentah-mentah. Nah, terkadang juga ada yang memang harus butuh dengan banyak pertanyaan. Karena kalau tidak sesuai, ya untuk apa juga kita bawa. Seperti ada orang berikan kepada kita, nih kantong bawa ke sana. Ya kita harus tahu itu kantong apa isinya, ya kan? Kalau barang yang melanggar hukum kita bawa, ya kita yang celaka. Nah, itu juga seperti demikian lah. Namanya hidup perlu kebijaksanaan. Bukan berarti mana yang dibawa di masa lalu ya kirim ke kita lalu kita bawa lagi tanpa punya pemahaman. Jadi ada gunanya itu punya pemahaman, belajar. Nah, di sini juga belajar pelan-pelan. Kayak kalau ada siapa juga tanya gimana, minta mau jadi samanera, bantainya bimbingin tidak? Gitu. Ya saya bilang ya pasti saya bimbingin gitu. Bagaimana bisa tidak dibimbing? Jadi kadang mungkin tidak tahu orang itu, mungkin kebanyakan tabis tempat lain tidak dibimbing, mungkin dilepas begitu saja. Anak ayam saja kan itu, begitu sudah menetas kan dibawa induknya. Memang ada juga berbeda demikian. Makanya kalau di Thailand juga ada upajaya. Upajaya itu yang menabiskan, yang menabiskan samanera atau biku, ibaratnya jadi orang tua. Karena menabiskan itu kan jadi baru lagi, jadi anak, seperti orang baru lahir. Nah, jadi itu seperti orang tua. Makanya di sana ada dua macam upajaya. Satu itu upajaya ayam, satu lagi itu upajaya bebek. Nah, maksudnya upajaya guru penabisan. Nah, biku yang menabiskan itu ada dua model. Ini bebek dengan ayam itu maksudnya. Nah, kalau yang model upajaya ayam, beliau tabiskan, lalu beliau yang rawat, beliau yang bimbing, beliau yang besarkan. Kalau upajaya bebek, itu telur kan, lalu tinggal, titip sama orang. Nah itu ada model seperti itu. Karena mungkin banyak kesibukan dan juga tergantung karakter. Termasuknya ya di Thailand juga demikian. Seperti misalnya yang tabis di Indonesia, kalau misalnya jadi kan nanti akhir bulan nanti kalau bisa jadi kan pasti
guru penawisnya ya pulang lagi ke Thailand. Sementara yang sudah ditabiskan ya di sini, nah, tinggal di sini, dititipkan. Nah itu. Tapi biar bagaimanapun ya mau dititipkan, mau tinggal bersama Upajaya pun, nah, tidak ada salahnya. Yang terpenting itu adalah ikut dengan guru. Nah, jadi dalam Buddha Sasana itu, nah, mengapa Sang Buddha itu ajarkan harus di bawah bimbingan terlebih dahulu selama 5 wasa, nah, untuk para biku baru. Nah, karena zaman itu juga sempat banyak para biku itu tabis. Nah, begitu sudah banyak tabis, nah, banyak juga menjadi celaan dari orang-orang masyarakat. Loh kok kelakuannya seperti ini? Ya maklum saja, hidup sebagai umat awam puluhan tahun, baru jadi biku sehari 2 hari ya. Kebiasaan sebagai umat awamnya belum berubah. Nah makanya dengan semakin banyaknya kritik seperti itu, kini Sang Buddha pun menetapkan bahwa seorang biku yang baru ditabiskan itu harus ikut berada di bawah bimbingan upajaya ataukah guru, atau seorang acarya, itu biku yang dianggap guru, untuk berada di bawah bimbingannya selama 5 tahun minimal. Lalu setelah mulai memahami peraturan winaya, mulai memahami untuk praktek dhamma, barulah bisa jalan sendiri. Jadi dalam kebikuan saya seperti itu. Bukan berarti para biku itu tumbuh tanpa orang tua. Sama seperti anak-anak, kan? Tumbuh juga dari orang tua dulu yang besarkan. Sudah cukup kiranya besar, ya kan, harus keluar dari rumah lah. Punya tangan, punya kaki, punya kepala, belajar cari penghidupan sendiri. Tapi kalau misalnya masih belum dewasa, ya harus bergantung dulu terhadap orang tua. Makanya di sana kalau yang ikut di bawah bimbingan guru, ya benar-benar selama hidup bersama guru itu harus benar-benar punya perhatian. Terlebih Luang Por juga pernah ceritakan di mana beliau itu ketika masih sebagai biku baru, beliau sudah diajarkan oleh guru beliau. Kalau tinggal dengan guru siapa, harus dekat dengan beliau. Kalau tidak dekat, tidak dapat serap ilmunya. Tidak apa-apa, dekati saja. Bagaimanapun diomelin seperti apapun, tidak akan mati. Beliau tidak akan menggunakan kekerasan fisik. Tuh, sampai seperti itu. Jadi makanya beliau begitu tinggal sama Luang Ta Mahabua yang notabene itu keras seperti apapun, beliau tetap tahan. Karena di sana ya ini sekadar untuk pengetahuan. Kalau biku hutan di Thailand punya model seperti ini, taruh di mana letaknya, ini harus besok pun ya seperti ini tidak bisa geser ke sini, tidak boleh 1 senti pun tidak bisa. Jadi beliau datang, beliau duduk, lihat, beliau akan perhatikan ini di mana, ini di mana. Sampai di sana itu digarisin pakai spidol biar jangan berubah itu posisinya biku yang menyiapkan itu. Itu ganti orang juga ketahuan, kena omelan lagi. Pernah makanya Luang Por bilang, beliau kan biasa masuk ke kuti Luang Ta itu ada yang bersih ya kan. Jadi apa yang bersihkan kuti Luang Ta masuk itu biku pembantu. Itu begitu masuk juga udah harus ini dulu, lihat sekeliling dulu seperti apa. Begitu ingat, oke, nanti mau dibersihkan, angkat mana, itu harus balik lagi di sana. Jangan berubah. Jadi pernah Luang Por cerita di kuti Luang Ta itu ada biku pembantunya. Itu yang tempat sampah itu, tempat beliau dulu kan biasa beliau buang ludah atau apa itu harus ada kraton namanya yang biasa kuning itu. Oh, Damaram ada, sini belum ada, pakai ini dulu. Jadi dekat sini. Itu pasti bersihkan, mungkin masih letaknya sana. Lalu hari itu ya Luang Ta tarik sini. Lalu kemudian dia masuk lagi, bersihin lagi, taruh di sana lagi. Beliau taruh lagi, beliau tidak bilang, dia taruh lagi di tempat semula, masuk lagi. Sampai berkali-kali baru beliau tegur. Memangnya tidak lihat ya sebelumnya tempatnya di mana? Sudah ada tempatnya, harus balik lagi, bukan tempatnya. Hal-hal yang seperti ini, kalau beliau tegur, hal-hal yang sekecil ini yang kelihatan oleh mata, itu saja tidak tahu bagaimana kilesa di dalam batin yang sedemikian halusnya. Bagaimana bisa mampu untuk melihatnya,
menyadarinya. Jadi bisa dibilang dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, beliau itu ajarkan secara rinci. Kayak begitu keluar dari bimbingan beliau, biasanya ya sudah punya kemampuan untuk ketelitian. Ini yang paling penting, teliti. Kalau Luang Por ini beliau oleh Luang Tai itu dijuluki sebagai biku yang teliti. Jadi apapun itu harus jelas. Makanya saya tinggal di sana pun ya benar-benar semuanya itu serba. Harus informasi itu lengkap dulu, baru berani menemui beliau. Bukannya misalnya lihat, oh ada mobil datang, ya kan? Mobil datang mau ketemu beliau, langsung naik aja. Nanti beliau tanya, dari mana? Nggak bisa jawab. Berapa orang? Nggak bisa jawab. Nah, matilah di situ. Turun lagi. Nah, harus apa? Lengkap dulu, tanya dari mana, ada perlu apa, berapa orang. Nah, udah, oh kiranya udah lengkap, baru temui beliau. Nanti beliau akan tanya. Bukannya main langsung lihat orang, lapor aja siapa, ya kan? Malah kadang juga ya itu ada hal unik juga itu kan, karena di sana kan sistem piket gitu. Jadi ada yang piket dulu sebelum ketemu beliau, biasa ketemu dengan yang piket dulu. Kini sudah jam 4 lewat, ya kan? Beliau mungkin udah capek terima tamu, mau istirahat. Tapi ini ada orang datang. Ada salah satu biku. Nah, biku yang piket ini dia kecolongan. Biku baru di situ. Biku baru situ ketemu umat, langsung suruh umat, sana ketemu Luang Por. Langsung naik saja ketemu Luang Por. Begitu ketemu Luang Por, nama sekarang apa Luang Por tanya? Emang apa? Datang mau lihat monyet. Dah turun. Tidak lama beliau tekan bel. Biasa bila ada belnya, tekan bel. Panggil yang piket di salah. Panggil. Gitu panggil tuh. Wah, ini yang piket saya udah deg-degan. Wah, ini pasti ada ini nih, ada masalah. Gitu kan ketemu depan Luang Por, Luang Por bilang, saya sudah setua ini, kamu sadar tidak? Orang mau lihat monyet, malah disuruh lihat saya. Nah, tidak punya kata-kata buat jawab itu. Orang datang mau lihat monyet, disuruh lihat Luang Por malah, ya kan? Nggak jelas. Nah, makanya setelah itu, itulah betul-betul ekstra biku baru, tidak ada yang ini apa ambil alih itu, umat datang diam saja dulu, jangan ini, jangan sembarangan main suruh-suruh orang. Inilah apa, kalau tinggal dengan guru ya seperti itu, kita punya perhatian. Memang hal-hal pelajaran seperti ini ya tidak ketemu di sekolah, tidak bisa juga diajarkan dengan pakai buku dan lain sebagainya. Cukup pakai perhatian, pakai kesadaran. Kira-kira ini seperti ini cocoknya bagaimana? Kira-kira ini seperti ini cocoknya bagaimana? Nih, jadi belajar di wihara hutan itu belajar otodidak seperti itu, belajar pakai kebijaksanaan. Nah, ya selanjutnya ya, siap-siap ya pelimpahan jasa Anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowina satu mate bawa twantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cangguda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang
บาลังยาสสัตตาตถาคเตอาจาลสุปฏิติตาสีลัญจายาสกัลยานังอริยกันตังปะสังสิตังสังเกปัสสะโดยาสติอุจุบุตัญจดัสสนังอาดาลิโดติตังอาหูอัมโมกันตัสสะจีวิตังตาสมาสัทธันจะสีลัญจาปัสสะดังธรรมดัสสนังอานุยุญเยธเมดาวิสารังบุตธานาสาสนันติบวตุสัพบมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัพบุตธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภาวันตุเท Ini